Hari ini pemerintahan Jokowi JK genap sudah berusia 2 tahun. Sejumlah hal pun menjadi sorotan terkait kinerja pemerintahan yang memiliki visi, masih ingat? Nawacita. Terutama terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Lalu sejauh mana pemerintahan Jokowi yang mulai berkuasa sejak 20 Oktober 2014 tersebut berhasil mengurai permasalahan kemiskinan, kemudian juga ketimpangan, termasuk juga pengangguran, serta pastinya tantangan utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah kita mengalami perlambatan. Kami akan membahasnya lebih dalam di segmen The Analyst. Yang sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia, saya punya 2 orang hari ini yang spesial datang untuk 2 tahun Jokowi. Ada ekonom Bank Permata, Mas Joshua Pardede, dan ekonom Universitas Indonesia ada Mbak Talisa Felianti. Terima kasih Mbak Talisa, terima kasih Mas Joshua sudah hadir. Kita terlebih dahulu, kalau biasanya setiap setahun 2 tahun akan ada indeks kepuasan. Kita lihat terlebih dahulu, ini ada data mengenai dari CSIS, mengenai indeks kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi JK. Kita akan tampilkan bersama. Dan ini adalah survei kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi JK. Kita lihat angkanya, kalau yang mengaku puas ternyata memang lebih mendominasi dengan 61%, sementara yang mengaku tidak puas masih ada ternyata 35,8%. Yang tampak yang ini adalah survei yang ini dari Litbang Kompas. Kita mengkomparasikan atau membandingkan. Selanjutnya masih terkait survei kepuasan kinerja pemerintahan Joko Widodo. Masih agak lama, kita langsung saja bahas Mas Joshua dan juga Mbak Talisa bahwa ternyata masih banyak yang puas. Lebih dari separuh, apakah artinya sebuah legitimasi khususnya kita ke ekonomi, apakah artinya masyarakat melihat bahwa ekonomi merupakan salah satu isu yang memang didorong oleh pemerintahan Jokowi dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkannya. Mungkin ke Mbak Talisa terlebih dahulu. Iya, jadi kalau kita lihat di situ memang dominannya persentasenya 60 dengan 61. Ini ada lagi Mbak Talisa, ini versi CSIS tidak jauh berbeda lah ya, tadi ya, 61%, ini 66%. Jadi artinya dilihat dari dominasi ya, mungkin kan kita melihat pada aspek kuantitas ya, artinya mungkin secara general ya, karena jawaban ini berarti secara umum, jadi artinya secara umum sudah ada kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat, walaupun tadi masih ada kelemahan-kelemahan, jadi sebetulnya ini hal yang positif ya, karena waktu 2 tahun itu kalau secara ekonomi itu artinya butuh waktu untuk lebih lagi secara menilai siklus ekonomi, secara siklus ekonomi itu memang cukup ini kan untuk masih menilai. Sebenarnya sudah cukup untuk yang kinerja jangka pendek, tapi kalau kayak infrastruktur, kemiskinan itu kan sebetulnya indikator-indikator jangka panjang ya. Kalau indikator jangka pendek misalkan seperti yang di money market atau itu langsung bisa terlihat, tapi kalau misalkan yang sifatnya inclusive growth, kemudian ketimpangan dan lain itu sangat lebih dibutuhkan daripada 1 tahun. Jadi mungkin kita perlu melihat dimensinya juga karena ini kan hanya secara general, artinya perlu diinterpretasikan lebih lanjut dan didetailkan lebih lanjut komponen-komponen dari survei kepuasan tadi. Baik, kalau Mas Joshua dari komponen-komponen tersebut mayoritas lebih dari separuh mengaku puas. Apakah Anda sepaham dengan survei yang dilakukan tersebut menurut kajian yang Anda miliki? Memang kalau kita dari sisi beberapa indikator makro ya, pertama kita lihat tingkat kemiskinan yang sudah turun, ya, kita di bawah 10% ya. Lalu kita lihat juga di bawah 11%, kita lihat juga tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan Gini ratio juga menurun trennya. Lalu kita lihat juga tingkat pengangguran 5,5% itu terendah dalam 2 tahun terakhir ini. Lalu pertumbuhan ekonomi juga kita lihat dari tahun ke tahun juga sudah semakin membaik. Tapi memang ada beberapa hal yang kita perlu cermati adalah memang dari sisi kualitas pertumbuhan itu sendiri ya. Kita lihat memang sisi kualitas pertumbuhan. Jadi jangan asal tumbuh gitu ya, ekonomi itu. Dan kita lihat bahwa mungkin waktu periode 90-an kita lihat memang 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 500.000 tenaga kerja baru. Tapi memang kondisinya di beberapa tahun terakhir ini kita lihat memang industri manufaktur memang sudah agak berjalan di tempat gitu ya. Bahkan indeks manufaktur kita juga masih bahkan pertumbuhannya sendiri lebih rendah dari pertumbuhan nasional, sehingga memang ya tadi makanya 1% pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memang baru bisa menyerap sekitar 150.000 hingga 200.000 tenaga kerja baru. Berarti tidak lagi ada teori 1% bisa menyerap 500.000 tadi ya. Oke. Kita ke slide selanjutnya untuk melihat kita yang paling utama sekali yang kita lihat adalah pertumbuhan ekonomi. Kita lihat ini adalah data mengenai pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi kita lihat di 2014 5,02%, 2015 di bawah level 5%, bahkan 4,79%. Semester pertama kita bisa tumbuh 5,04%. Seiring dengan perlambatan ekonomi global, Indonesia kabarnya bersama Tiongkok dan juga India dalam pertemuan G20 bahkan menjadi 3 negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik di dunia, positif.
Mbak Telisa, analisa Anda seperti apa dengan angka ini? Kita berhasil tumbuh 5,04% di tengah perlambatan ekonomi Iya global. betul, jadi di tengah turbulensi global sebetulnya angka 5 itu cukup moderat ya, artinya cukup baik. Tadi kan Mbak bilang di G20 kita 3 terbesar, cuman mungkin tadi benar sekali bahwa angka kuantitas itu juga kita harus melihat kualitasnya. Jadi artinya memang secara kuantitas kita cukup baik, tapi kita juga perlu komparasi dengan negara peer yang lain. Maksudnya negara peer kita itu terutama Philippines ya, kalau kita lihat performance Philippines berapa tahun ini juga dia lebih di atas kita, walaupun dia kena badai dia masih bisa grow 7%, karena negara Philippines itu banyak kesamaan kita dari sisi institusionalnya, dari sisi ketergantungannya kepada ekonomi dunia. Nah, Termasuk konsumsi rumah tangga juga sama persis struktur iya ekonominya. betul, dan dia negara kepulauan juga di mana logistik cost juga harusnya tinggi juga karena kan negara kepulauan itu memang lebih tinggi biasanya teorinya seperti itu, dan secara politik juga kita cukup sama lah, hampir sama, ada kemiripan dengan Philippines. Nah, jadi perlu kita lihat juga negara peers kita seperti apa, dan kita jangan lupa target middle income trap supaya kita terhindar dari middle income trap. Sudah dijalankan menurut harus Mbak 7% Talisa? kan sebetulnya. Sudah dijalankan belum? Arahnya ke sana on the track-nya, tapi kan tadi karena ada turbulensi global, gangguan domestik dan lain-lain kan akhirnya kita tidak bisa mencapai target yang 7%. Itu kalau kita mau keluar dari middle income trap kan kita harus tumbuh 7%. Tapi kan ternyata on reality untuk mencapai 5,5 aja itu sangat sulit sekali kan, apalagi 7 gitu loh. Artinya tadi dengan kestagnanan dari industri manufaktur yang harusnya menjadi driver growth yang utama gitu kan. Jadi artinya potensi-potensi pertumbuhan ekonomi itu harus kita cari lagi, terutama yang digembar-gemborkan kan di dalam nawacita tuh poros maritim, terus kemudian pariwisata, industri manufaktur itu harus juga terus dikembangkan. Yang paling populer dari Jokowi adalah paket kebijakan ekonomi 13. Tidak tanggung-tanggung 13 paket kebijakan ekonomi, meskipun dari survei yang kami lakukan banyak pengusaha juga mempertanyakan turunannya seperti apa, realisasinya seperti apa. Apakah Anda menganggap paket kebijakan ekonomi saat ini belum sesuai dengan target pemerintah sehingga tidak bisa mendorong maksimal target utamanya pertumbuhan ekonomi? Ya, kalau kita lihat dari sisi efektivitas ataupun implementasi dari paket-paket kebijakan memang belum terlihat semuanya gitu ya. Bahkan dari paket 1 hingga 13 mungkin ada beberapa peraturan-peraturan terkait dengan peraturan menteri ataupun peraturan di daerah yang memang belum sinkron ataupun belum terimplementasi di lapangan, sehingga memang sektor usaha ataupun industri itu belum merasakan dampaknya dari paket-paket kebijakan. Karena kita lihat, tapi semangatnya kita lihat poinnya bahwa bagus ya, bahwa dasarnya bahwa dari paket kebijakan ini, deregulasi kebijakan ekonomi itu dalam harapan supaya untuk bisa menghambat perlambatan ekonomi yang sedang terjadi saat ini gitu. Tapi memang dari 13 paket kebijakan, saya kok melihat minim sekali untuk menaikkan purchasing power. Apakah Anda sependapat? Ya, memang kalau kita arahnya memang dari 13 paket itu sebagian besar memang mengarah pada sisi penawaran ataupun supply side dari perekonomian ya. Jadi belum kita lihat beberapa paket kebijakan ini yang menyasar pada sisi permintaan sendiri. Sementara kita lihat sendiri dalam beberapa tahun terakhir ini kita memang source of pendorong dari sisi purchasing power memang masih sangat rendah, dan kita lihat inflasi inti, core inflation yang menyatakan demand-nya sendiri juga terus mengalami perlambatan. Jadi sebenarnya itu yang kita harapkan, bahwa kebijakan pemerintah yang saat ini harus dikombinasikan juga dengan kebijakan moneter ya. Kebijakan moneter sudah Diikuti longgar, dengan fiskal. harusnya diikuti dengan pelonggaran kebijakan fiskal, sehingga ya tadi bahwa akan lebih optimal lagi untuk mendorong lagi daya beli masyarakat. Baik, saya akan nanti bertanyakan pada Anda berdua mengenai tax amnesty yang paling ramai dibicarakan, dan sampai ke internasional juga kita dibicarakan. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Business.
Dialog kinerja 2 tahun pemerintahan Jokowi JK kembali kami lanjutkan masih bersama ekonom Bank Permata Joshua Pardede dan ekonom Universitas Indonesia Talisa Felianti. Mbak dan Mas sekalian, kita berbicara mengenai tax amnesty. Kita anggaplah bahwa pertentangan antara pro dan kontra tax amnesty itu kita alihkan terlebih dahulu. Kita lebih fokus kepada bahwa ini sumber pendapatan negara karena dari sektor pajak menyumbang sangat besar untuk penerima negara. Mbak Talisa, untuk capaian sampai semester pertama ataupun juga pada periode pertama 30 September kemarin justru jauh di atas ataupun juga dari proyeksi Gubernur Bank Indonesia. Kemudian meskipun repatriasi belum maksimal, hanya 14% dari target. Komposisinya. Ya, apakah Anda sependapat bahwa memang ternyata dana tebusan deklarasi tersebut sesungguhnya tidak adalah lebih penting repatriasi dibandingkan tebusan deklarasi? Ya, jadi mungkin itu kan bagaimana kita memandang prioritasnya ya. Artinya tujuan dari suatu kebijakan. Jadi kan intinya kan kita satu menyelamatkan penerimaan negara ya. Nah, penerimaan negara sebetulnya kan bisa dari dalam bisa dari luar. Nah, cuma kenapa repatriasi itu yang dianggap lebih penting? Banyak masyarakat menilai itu lebih penting karena secara size jumlahnya lebih besar pasti. Terus kemudian yang kedua, repatriasi itu juga mungkin berbentuk dolar atau mata uang asing. Jadi artinya bisa menambah suplai dolar kita. Karena kan kita sekarang sedang kekurangan suplai dolar. Pelemahan rupiah yang terjadi di 2013 sampai 2014 kan itu karena lack of supply dolar. Nah, jadi kita membutuhkan lack of supply dolar. Nah, sedangkan kalau dari domestik kan itu lebih berbentuk rupiah. Nah, sedangkan untuk dana pembangunan ini kita juga membutuhkan dalam bentuk falas. Nah, sehingga itu yang dianggap kenapa repatriasi itu juga menjadi penting. Dan kemudian juga ya tadi secara size dia sangat besar dan mungkin multiplier efeknya juga bisa besar juga ke FDI ke ini. Jadi artinya mau kita menarik gravitasi dari dalam atau dari luar, nah itu sebetulnya tergantung dari prioritasnya tadi kebutuhan kita. Jadi repatriasi itu lebih dianggap ini karena tadi sekaligus juga dia bisa mengamankan posisi neraca pembayaran kita yang memang sedang kurang stabil. Jadi itu sih untuk melihatnya. Jadi tapi sejauh ini cukup mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Cukup membantu defisit cukup anggaran? Membantu ya dari sisi defisit juga mungkin walaupun itu mungkin like-nya -1 ya. Artinya 1 tahun ke depan misalnya +1 ke depan yang untuk membantu APBN-nya. Terus kemudian tapi setidaknya kita lihat rupiah menguat juga mungkin ada salah satu impact dari situ karena tadi adanya masuknya supply of dollar walaupun tadi komposisinya masih 14%, tapi menurut saya lebih baik 14% daripada 0% ya. Jadi artinya sudah ada peningkatan tadi. Jadi artinya kita terus apresiasi tapi terus artinya tadi yang dari luar repatriasinya itu juga mungkin terus diberikan insentif ataupun digenjot lagi seperti Baik, itu. kita ke slide di plasma untuk melihat bahwa saya ingin ke investasi karena beberapa ekonom, beberapa tulisan dan jurnal yang saya baca juga menunjukkan bahwa investasi menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global seperti saat ini. Kita menanti banyak sekali Mbak Talisa dan Mas Joshua seperti the Fed Fund Rate, dampak Brexit, shifting ekonomi Tiongkok juga masih terjadi, kemudian penurunan harga komoditas. Ini adalah pencapaian investasi hingga semester pertama 298,1 triliun rupiah. Target pemerintah memang agresif untuk capaian investasi, tapi banyak pihak juga yang menyatakan bahwa mereka optimistis realisasi investasi bisa tercapai sesuai target. Mas Joshua terlebih dahulu, Anda sependapat? Ya, memang kita lihat memang investasi ini merupakan adalah driver terbesar kedua ya setelah konsumsi rumah tangga pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan memang layaknya sebuah negara yang menjadi negara maju itu biasanya justru malah investasi yang lebih unggul dibandingkan konsumsi rumah tangganya yang lebih stabil karena itu akan membuat pertumbuhan ekonominya akan lebih sustainable lagi ke depannya. Dan memang kalau kita lihat dari sisi investasi, saya sepakat bahwa repatriasi ini memang dalam jangka panjangnya untuk mendorong investasi gitu karena pemerintah juga punya banyak program-program infrastruktur yang memang tidak bisa semuanya dibiayai dengan APBN. Jadi memang kita perlu ada pembiayaan ataupun source of growth dari repatriasi dari tax amnesty ini. Jadi saya pikir dengan sejauh ini kita lihat 140 triliun ya, kita lihat ini kan memang belum semuanya kita lihat ya, dan kita harapkan nanti di periode kedua dan periode ketiga dia akan semakin menambah lagi karena memang kalau kita lihat dampaknya pun juga sudah kelihatan ya dari sisi cadangan devisa kita terus meningkat ya setelah bulan September kemarin. Apakah akan ada konglomerat lain yang akan declare bahwa mereka ikut repatriasi? Tapi dananya udah lebih mahal loh, Mas. Ya, memang kondisinya memang agak cukup sulit ya memang karena pertama sekarang yang dikejar malah UMKM di Tanah Abang misalnya seperti itu. Memang cukup sulit karena memang investasi akan dipatok dalam 3 tahun ke depan. Sementara kita tahu 2019 adalah tahun politik lagi. Jadi itu agak cukup beresiko juga buat investor untuk yang akan memasukkan asetnya ke dalam negeri. Dan yang kedua adalah
asetnya memang sebagian besar adalah fixed asset. Jadi memang agak cukup sulit untuk melikuidasi asetnya dalam waktu yang singkat ya, karena itu akan nilainya pastinya akan at discount ya, karena tidak akan ataupun senilai dengan harga normalnya ataupun lebih tinggi dari harga normalnya. Jadi memang itu akan menjadi salah satu pertimbangan untuk para investor ataupun para konglomerat yang masih punya asetnya di luar negeri. Secara singkat saja mungkin ke Mbak Telisa, berapa persen menurut Anda target repatriasi akan terwujud? Dari skala 1 sampai 100%. Kalau itu kita disuruh membuat forecasting ya. Oh, ada forecastingnya. Dengan penelitian. Jadi saya belum berani bilang sih kalau itu Mbak. Oke, kalau Mas Joshua? Mungkin Mas Joshua ada angka. Ya memang kita harus lebih optimis ya, bahwa memang ya 30%, 50% dari target pemerintah sendiri saya pikir sudah cukup bagus gitu ya, ataupun setengahnya gitu ya, dengan harapan bahwa ya tadi bahwa ini akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang ke depannya gitu. Oke, setelah kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk capaian investasi, saya ingin ke data ini, kita ke data pengangguran ataupun tenaga kerja, kita ingin melihat apakah memang serapan tenaga kerja, tadi itu sudah tapi berkaitan dengan investasi, atau saya ke data kemiskinan terlebih dahulu, kita lihat di plasma bagaimana data kemiskinan, apakah sudah mengecil angka kemiskinan kita atau justru semakin ke tingkat pengangguran terbuka terlebih dahulu. Mengalami penurunan dari 7,45 juta orang menjadi 7,02 juta orang data BPS. Ke selanjutnya setelah pengangguran nanti sekaligus saja Mas dan Mbak kita resume ke kemiskinan dan koefisien Gini. Tampaknya langsung saja. Agak lambat slide-nya sesuai dengan pelambatan ekonomi tampaknya. Kita lihat ini persentase penduduk miskin mengalami penurunan juga ternyata 10,86% hingga semester pertama 2016 dari BPS dari 11,22%. Kita ke selanjutnya koefisien Gini. Ini tampaknya semangat yang terus coba disuburkan oleh Presiden Jokowi dengan melakukan pemerataan termasuk pemerataan harga BBM di Papua. Kita lihat tren rasio gini. Menyempit kalau saya tidak salah data terakhir. Ya 0,39, tipis memang tapi menyempit 0,39%. Dari PR-PR ini, jadi PR-PR tren rasio Gini masih menjadi PR, meskipun tadi pengangguran juga tetap harusnya tetap dikurangi oleh pemerintah. Mengakhiri dialog sore hari ini, saya ingin Anda memberi rapor skala 1 sampai 10 untuk kinerja tim ekonomi Jokowi untuk indikator-indikator makro termasuk perekonomian secara keseluruhan. Saya mungkin Mbak Telisa sedang mikir, mungkin sedang mengkali-kali. Saya ke Mas Joshua terlebih dahulu. Skor 1 sampai 10 untuk rapor Jokowi JK. Ya, kalau kita melihat dari sisi indikator makronya secara keseluruhan, kita melihat memang poinnya adalah 7. Ya, kita lihat, tapi kita lihat ada beberapa poin yang harus kembali lagi harus dikejar ya, masalah kualitas pertumbuhan dan juga bagaimana caranya pemerintah kembali lagi fokus untuk mendongkrak lagi sektor manufaktur yang ini memang yang lebih labor intensif dan juga lebih menyerap tenaga kerja lebih banyak, karena itu kunci dari pertumbuhan ekonomi ke depannya, karena ujungnya adalah daya beli masyarakat. Jadi pada saat daya beli masyarakat tidak berjalan, sektor real juga tidak berjalan dan akhirnya juga pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan kredit juga pun tidak akan berjalan. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita pemerintah membuka lagi lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi untuk masyarakat Indonesia. Baik, poin 7 untuk pemerintahan Jokowi JK dengan catatan manufaktur dan meningkatkan purchasing power. Yes. Kemudian ke Mbak Telisa. Iya, kalau saya ngelihatnya ada dua ya, kuantitas dan kualitas. Jadi kalau dari sisi kuantitas mungkin kita bisa kasih nilai 8 kalau saya, tapi dari sisi kualitas itu mungkin masih 6. Jadi kalau on average mungkin sama ya 7. Karena tadi sebelum Pak Jokowi, tapi kan tadi dilihat dari kuantitas dan kualitas dan mungkin juga dilihat dari yang prioritas jangka pendek dan jangka panjang bisa kita nilai juga. Kalau secara jangka pendek ada beberapa yang berhasil tadi. Nah, yang jangka panjangnya ini kan masih perlu waktu untuk menilai lagi. Dan kemudian juga salah satu poin yang tadi masalah Gini, kemiskinan dan lain-lain itu kan mengenai kualitas pertumbuhan ya, inklusif growth tadi. Memang secara angka bagus, tapi tadi secara kualitas itu dibutuhkan yang usaha yang lebih lagi. Jadi lebih susah mengejar yang target kualitas dan pertumbuhan yang berkualitas itu daripada kuantitas. Dan tadi menurunkan Gini dibandingkan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi memang lebih sulit yang seperti itu Gini ratio. Jadi pengalaman selalu menunjukkan koefisien Gini selalu lebih sulit dibandingkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik, 7 dari Mas Joshua untuk Jokowi JK, 6 untuk kualitas, 8 untuk kuantitas dari Mbak Telisa. Terima kasih Mas Joshua. Mbak Telisa sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Pak Jokowi JK, ekonom memberi Anda skor 6, skala 6 sampai 8 lah ya untuk tim ekonomi Anda, dan tidak begitu buruk, tapi masih ada PR yang harus Anda selesaikan untuk Republik ini paling tidak 2 tahun mendatang.